Saya Muhammad Rashid Ridho, bisa dipanggil Ridho. Saya angkatan 2019 dari MAIR, S2 Ilmu Hubungan Internasional. Kalau saya Liana, asalnya dari Ukraina, dan saya MAIR 19, juga hubungan internasional. Kalau dari saya memang ingin mendalami lagi sih disiplin ilmu ini. Terus juga kebetulan memang saya ingin bergelut di bidang akademik, makanya saya mengambil S2 di sini di HI UGM begitu. Ya, kalau saya juga sebenarnya sama, saya cari pengalaman sama lingkungannya, karena setelah selesai satu masih terasa kurang experience saya sama kurang ilmu yang saya mau dapatkan untuk melanjutkan masa depan saya. Saya sih ekspektasinya karena di S2 saya berharap saya mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai metode penelitian yang akan didapatkan gitu dari perkuliahan ini gitu, dan ekspektasi saya terbukti gitu. Saya dapat itu, saya dapat penjelasan mengenai metode penelitian yang komprehensif gitu dari perkuliahan. Ya, kalau misalnya saya sebelum kuliah S2 di HI, takutnya paling utama adalah bagaimana saya akan komunikasi sama dosen-dosen. Karena takutnya mereka anggap saya nggak bisa bahasa Indonesia misalnya, atau mungkin karena gara-gara bahasa Inggris, kayak akan ada masalah sama mungkin saling memahami dan sebagainya. Tapi setelah mulai kuliah, semuanya lancar-lancar aja, bisa tanggap semua, bisa menangkap semua canda tawa. Pak Muhtar, saya pikir semua tuh Pak Muhtar kan. Yang jadi pembimbing tesis saya adalah Pak Riza, sama Mbak Poti, sama Bu Jia, yang mengajar dari teori politik internasional gitu. Itu 3 dosen yang bagi saya adalah kayak gambar besar Departemen Ilmu Hubungan Internasional di UGM. Karena pengalaman sangat besar. Cara sampaikan untuk mahasiswa menarik, kreatif, banyak interaksi. Terus memang ada poin-poin utama, tapi kita harus pakai imajinasi sendiri sama logikanya. Seperti itu. Kalau dari dosen-dosennya sih saya pikir kan ya nyaman gitu dalam aspek penyampaian materi gitu. Penyampaian materinya itu enak, terus mudah dipahami. Terus kalau misalkan kita masih belum paham juga tidak sungkan gitu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut gitu. Ya kooperatif gitu sama mahasiswa. Kalau menurut saya pribadi mungkin sama sih kalau dari segi banyak atau kuantita tugasnya, tapi tuntutan untuk menjadi lebih kritis atau substansi yang lebih dalam itu memang lebih berat kalau S2 gitu. Kalau kan itu sebenarnya di sini saya juga harus adaptasi gara-gara perkuliahan S1 di sana, caranya buat semua sistem kuliah, penilaian dan sebagainya 50% berbeda sama yang di sini. Jadi saya harus merubahkan sedikit pola pemikiran sebenarnya sama time management saya di sini. Itu aja. Kalau dosen ya sebenarnya dosen UGM punya banyak sekali pengalaman baik di kampus-kampus lain di Indonesia maupun di luar negeri kan. Jadi tetap dapat ilmu cukup banyak. Kalau bagi saya dukanya karena rasanya selesai terlalu cepat. Saya masih belum puas sebenarnya. Iya serius, kalau saya serius, semua mahasiswa yang
pernah kuliah atau sedang kuliah S2 di UGM, kan kita semester pertama dan kedua itu teori, baru menulis tesis. Dan semester pertama kedua itu kayak rasanya cepat sekali berlalu gitu. Kalau sukanya yang pertama ini banyak insight baru gitu yang didapatkan dari perkuliahan gitu kan, karena pada jenjang sebelumnya mungkin masih di permukaan saja. Tips pertama, tanggung jawab. Misalnya, hari ini saya memilih tidak mengerjakan tugas, besok saya akan dapat tugas 2 kali lipat lebih banyak, sama waktunya 2 kali lipat lebih sedikit. Padahal harapannya selalu kan dapat nilai bagus, dipuji-puji sama dosen, dan sebagainya. Yang kedua adalah time management-nya, yang jelasnya. Time management sama, menurut saya harus mengembangkan logikanya juga. Karena menghafalkan saja tidak cukup. Pahami silabus, karena intinya setiap perkuliahan itu mengacu ke situ. Jadi pahami presentasi penilaiannya, terus kemudian apa aja sih yang ditawarkan oleh tiap-tiap kelas. Usahakan baca materi dulu sih sebelum masuk ke dalam kelas, karena karena S2 bisa dikatakan sangat demanding ya dalam materi. Ketika kita sudah siap dengan materi tersebut, maka proses perkuliahannya atau diskusi di dalam kelas itu bisa jadi lebih berwarna dan insightful gitu. Pertama, pengalaman, kedua, sinergi, dan ketiga, itu kreativitas. Kalau anak-anak cari itu, ya silahkan. Pasti dapat di S2 UGM, hubungan internasional. Pembagian konsentrasinya jelas. Lalu yang kedua, kegiatan perkuliahannya kondusif. Lalu yang ketiga, UGM itu punya akses yang cukup luas ya terhadap event-event lain. Ya, prospek paling pertama bagi saya sendiri kan adalah bekerja sama dengan kedutaan besar, baik kedutaan besar Ukraina atau kedutaan besar Indonesia di Kiev atau mungkin di sini. Dan yang paling utama diperhatikan. Yang kedua adalah perusahaan besar yang selalu kan punya Departemen Hubungan Internasional yang membutuhkan spesialis yang sudah ditata untuk menjadi profesional untuk mengembangkan hubungan mereka sama perusahaan-perusahaan lain. Untuk jalur yang kedua itu adalah jalur akademik, berarti jatuhnya baik itu bisa menjadi periset di lembaga riset atau menjadi pengajar di perguruan tinggi. Dan berkaitan dengan prospek saya ke depannya, maka saya cenderung yang ke akademik ya. Saya harapannya ke depannya sih bisa bergabung di lembaga riset dan atau juga menjadi pengajar di perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki studi ilmu hubungan internasional seperti itu.